Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita bacakan Al-Fatihah. Semoga Allah mudahkan kita memahami ilmu. Semoga Allah mudahkan kita menghafal Al-Quran. Semoga Allah jaga kita semuanya, diberi oleh Allah rezeki yang berkah, umur panjang, husnul khatimah. Orang tua kita diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Rohama Al-Fajr diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua orang yang membantu Rohama Al-Fajr diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi an-niyyah wa li kulli niyyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa adama an-naf'a bi'ulumihi wa bi'ulumi sa'iris salihin fid dharain. Amin. Wa ilmuhu biman yamutu mu'mina falaysa yashqa bal yakunu amina. Ya, masih muqaddimah Imam Ibn Ruslan. Ya, belum masuk kita ini ke pembahasan fiqihnya ya. Masih muqaddimah. Wa ilmuhu biman yamutu mu'mina. Bila sudah dicatat dalam ilmu Allah seseorang itu meninggal beriman, falaisa yashqa bal yakunu amina, maka dia tidak akan celaka, bahkan dia aman, sejahtera. Artinya ukuran beriman itu hanya ada di ilmunya Allah. Nih, jangan ngantuk. Siapa tuh yang sudah mulai ngantuk? Asri. Nah, ini Ustaz umumkan dulu Bursa Efek ngantuk ya. Buka pertama 15 ember nanti ya. Jadi, ini penting diingat-ingat oleh kita bahwa Imam Ibn Ruslan mengatakan wa ilmuhu biman yamutu mu'mina. Dibikin kaitnya atau asbab utamanya itu wa ilmuhu, hanya Allah yang tahu. Ai man alimallahu ta'ala mautahu mu'minan, yang sudah diketahui oleh Allah seseorang itu mati beriman, falaisa yashqa, maka dia tidak akan celaka, bal yakunu sa'idan aminan min azabil kuffari, bahkan dia bahagia, aman dari siksa kubur. Wa in taqaddama minhu kufrun, walaupun sebelumnya dia kafir. Wa qad ghafara, dan dia sudah diampuni. Di sini harus hati-hati kita nak. Ini harus hati-hati. Apakah hati-hatian kita? Jangan sembarangan mengatakan orang kafir, mengatakan orang sesat. Kenapa? Karena kekafiran seseorang, kesesatan seseorang, ilmunya ada di tangan siapa? Allah. Bisa saja kau lihat dia seolah-olah kafir, rupanya di ilmu Allah dia beriman, dan dia meninggal di ilmu Allah dalam keadaan apa? Beriman. Falaisa yashqa, dia tidak akan celaka, bal yakunu sa'idan aminan. Bal yakunu sa'idan aminan. Ya. Ini catat baik-baik. Besok-besok kalau sudah kalian dewasa, jadi syekh, jadi ustadz kalian, jadi ustadz kalian nanti, maka jangan latah lidah. Oh ini, misalnya nanti kalau udah jadi ustadz nih, misalnya si Afwan, walaupun sering ngantuk jadi syekh misalnya.
Si Radit jadi syekh juga misalnya ya. Di Radit di Pagurawan, si Afwan di Bojong Gede. Oh, rupanya Radit ada potongan ceramah diedit sama orang. Pak Afwan langsung, ini si Radit ini kafir ini. Nggak boleh gitu ya. Kenapa? Karena kafir dan imannya seseorang ada di siapa? Di ilmu Allah. Tapi bila salah sahabatmu, bila salah orang lain, apa tugas kita? Menasehati. Ini harus punya kalian konsep ini. Bila ada orang salah kau dengar, tugasmu apa? Nasihati. Bukan menghakimi, bukan memberi merek. Paham nanti ya? Jangan memberi merek dan jangan memberi hukum. Tapi apa? Nasihati. Lam yazalis siddiqu fima qad madha inda ilahihi bihalatir ridha. Wah, ini kayaknya Imam Ibn Ruslan ingin menegaskan sekali bahwa dia bukan Syiah, ya. Bahwa kita memang harus menjadi ahlus sunnah, ya. Kenapa? Dia sini bilang lam yazalis siddiqu fima qad madha inda ilahihi bihalatir ridha. Bahwa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu arbah di sisi Allah Subhanahu wa taala selalu diridhai. Nanti kalau kalian sudah dewasa, tentu di sini kalian tidak diberikan ilmu tentang Syiah ya. Karena kita tidak fokus membahas itu, kita hanya fokus membahas fikih-fikih yang sudah kita tentukan, akidah yang sudah kita tentukan di sini. Di sini Imam Ibn Ruslan menegaskan bahwa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu arbah tetaplah selama-lamanya dalam kondisi apa? Diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Bahkan dia dijuluki dengan apa? As-Siddiq, karena banyak membenarkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti jangan sampai ada yang latah lidahnya mencaci Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu wa ardhah. Karena memang tidak ada lagi manusia yang lebih hebat pengorbanannya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bila dibandingkan dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu warḍah, ya. Karena dia berani mengorbankan semua waktunya, ya, semua apa? Waktunya, semua hartanya, bahkan dia rela nyawanya ditukar dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada lagi orang yang seperti ini, ya, berani mengorbankan semua harta demi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira kau berani nggak? Nggak usah gitu dulu, coba latihan dulu. Semua jajanmu yang diberi oleh makmu sedekahkan, dah itu dulu. Berani nggak kau? Berani. Berani enggak? Berani. Ini kan mak kau atau ayahmu beri jajan nih kan? Kau kan di Rohamayu dikasih makan. Nah, karena kau ingin mencoba mengamalkan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, mirip-mirip lah, bukan pas itu ya, mirip-mirip. Jadi nanti ayahmu ngasih jajan Rizwan atau Afwan atau Burhan, mak kau ngasih jajan langsung 100% disedekahkan. Nih, jajan gua sedekahin. Oh. Ada yang berani nggak? Kalau Abu Bakar As-Siddiq semua hartanya. Jadi dan ini jarang bisa diamalkan oleh orang, ya. Jarang. Illa man rahimallah. Ya. Illa man rahimallah. Banyak orang itu maunya menerima. Kalau menerima semua orang mau, betul nggak?
Oh, ada pembagian bakso, udah langsung bahkan ada orang lebih mementingkan dirinya dalam penerimaan daripada orang lain. Wal'iyadu billah. Abu Bakar As-Siddiq, kenapa dia hebat? Nak, karena dia korbankan seluruh hartanya untuk siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Afwan. Hati-hati kau ya. 15 ember. Sekali lagi kulit kungan 15 langsung. Inna syaqiyya la syaqiyul azali wa aksuhu sa'idu lam yubaddali. Oh, ini tauhid kalau ini ya. Sesungguhnya orang yang celaka sudah ditulis di azali, wa aksuhu, dan sebaliknya yang bahagia juga sudah ditentukan oleh Allah. Tidak usah terlalu banyak ini dibahas ya. Nanti kalau banyak ini dibahas, kalau celaka kata Allah ya udah celaka, diem baik dah. Enggak begitu ya. Tetap saya lebih suka menjelaskannya, berusahalah supaya kau bahagia, berusahalah supaya kau terhindar dari celaka. Karena kita ini, kalau istilah beliau ini, inna syaqiyya la syaqiyul azali wa aksuhu sa'idu lam yubaddali. Minimal khatam dulu kau Aqidatul Awam 313 kali. Baru ini kita pahami secara harfiah. Tapi kita ini masih awam, maka kita bilang, berusahalah supaya kau bahagia, berusahalah supaya kau tidak celaka. Karena Allah bilang apa? Apa Allah bilang? Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Orang yang baik usahanya, baik pula lah bahagiannya. Orang yang buruk usahanya, buruk pula lah bahagiannya. Walam yamut qabla inqidha'il umri ahad wa nafsu tabqa laisa tafna lil abad. Tidak akan mati kau kawan kecuali umurmu sudah habis. Jadi jangan takut rezeki habis, karena rezeki habis kalau kau apa? Mati. Kalau kau masih bernapas, rezeki pasti ada. Tapi banyak orang tidak yakin ini, beriman kepada Allah tapi takut rezekinya nggak ada. Ya, ini kalian besok kalau sudah dewasa, kalau sudah punya bini, kalau sudah punya anak, jangan takut, rezeki pasti ada. Rezeki pasti selama umur ada, rezeki pasti ada. Dan umur ini siapa yang nentukan? Allah Subhanahu wa taala. Kalau umur kata Allah belum selesai, ya kita hidup terus. Ini ya. Wa nafsu tabqa laisa tafna lil abad. Adapun ruh tabqa. Ya, tabqa. Tabqa itu artinya apa? Kekal. Ruh kita ini akan apa? Kekal. Laisa tafna lil abad, ditegaskan oleh Ibnu Ruslan, dia tidak akan binasa selama-lamanya. Ya, ada beberapa hal yang diciptakan oleh Allah, ya, ada beberapa hal yang diciptakan oleh Allah, sesudah diciptakan dia tidak binasa lagi selama-lamanya. Ya, sesudah diciptakan, ditakdirkan oleh Allah bahwa dia tidak akan binasa selama-lamanya. Di antaranya apa? Roh. Di antaranya apa? Roh. Nyawa kita ini semenjak Allah ciptakan, dia tidak akan lagi binasa selama-lamanya. Sama dengan surga, semenjak Allah ciptakan, dia tidak akan binasa selama-lamanya. Sama dengan neraka, semenjak Allah ciptakan, dia tidak akan binasa selama-lamanya. Wal jismu yabla ghaira bizzambi wa ma syahidun balian wala nabi. Semua jisim kita ini akan apa? Akan hancur. Akan hancur. Di sini dibilang ghaira bizzambi, bizzanab.
Ini apa namanya? Tulang ekor. Oh, tulang ekor. Wah, ini bagi orang pembelajar kanuragan ini tulang ekor ini luar biasa ya. Semoga Allah jauhkan kalian dari ilmu kanuragan. Amin. Amin ya rabbal alamin. Enggak usah kalian belajar itu ya. Wa ma syahidun balian wala nabi. Ini karena ini ada banyak ininya, kita lanjutkan. Warruhu ma akhbara anha al-mujtaba fanumsikul maqala anha adaba. Warruhu ma akhbara anha al-mujtaba fanumsikul maqala anha adaba. Adapun ruh ma akhbara anha al-mujtaba sudah diceritakan oleh siapa? Allah Subhanahu wa taala. Warruhu ma akhbara anha al-mujtaba, dan ruh seperti yang sudah diceritakan oleh mujtaba al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam, fanumsikul maqala anha adaba anna haqiqatar ruhi wa hiya nafsu ma akhbara anha sallallahu alaihi wasallam wa qad su'ila anha li'adami nuzulil amri bibayaniha qala ta'ala wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi. Bahwa baginda sallallahu alaihi wasallam pernah ditanyai tentang ruh, dan dia juga bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ayat, Muhammad, mereka bertanya kepadamu tentang ruh, qulir ruhu min amri rabbi, maka ruh adalah perkara Allah. Maka Ibnu Ruslan mengatakan fanumsikul maqala anha adaba, maka kita juga tidak bahas di sini apa itu ruh, adaba, ta'adduban, adab kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Fanumsikul maqala anha adaba ma'ahu sallallahu alaihi wasallam ya. Jadi bila ada orang membahas tentang ruh terlalu dalam, berarti dia melampaui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan langsung kulir ruhu min amri rabbi, katakanlah Muhammad bahwa ruh adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Wal ilmu asna sairil a'mali wa huwa dalilul khairi wal ifdali. Ini baru bagus lagi ya. Yang tadi itu banyak ininya, banyak batinnya. Jadi kalau dijelaskan nanti puyeng, nanti yang nggak paham termasuk yang menjelaskan. Gitu kan. Wal ilmu asna sairil a'mali. Ini keren ya. Ilmu itu asnanya, apa itu asnanya? Sempurnanya. Annal ilma arfa' wa afdal min sairil a'mali allati yataqarrabu biha ila Allah li adillatin aktsara min an tuhsara wa ashhara min an tuzkara, ka qawlihi ta'ala syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qaiman bil qist innama yakhshallahu min ibadihil ulama'u idza ma wa khabaru syai' sahihain idza mata ibnu adam inqata'a amaluhu illa min thalathin sadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bih aw waladin salih yad'u lah. Ini beberapa syarah dari Imam siapa namanya ini, pensyarahnya ini Ar-Ramli rahimahullah, bahwa ilmu asna min sairil a'mali ya. Ilmu itu asna, sempurna, lebih bagus ya, lebih mengkilap, lebih kemilau, sairil a'mali, dibandingkan semua amal-amal perbuatan. Maka seperti Imam Abuya Dimyati mengatakan, ditanya dia Abuya Dimyati Banten ya, apa thariqahmu Abuya? Dia bilang apa? Thariqah saya adalah
al-ilm, at-ta'lim wa ta'allum. Banyak ulama yang tidak pakai thariqah apapun. Jadi thariqah dia apa? Seumur hidup dia belajar dan mengajar. Udah itu aja. Thariqah dia apa? Belajar dan mengajar. Seumur hidup dia hanya ngapain? Mulai dia kecil belajar, dikasih oleh Allah ilmu, kemudian dia apa? Mengajar. Sampai dia apa? Meninggal. Karena apa? Karena ilmu memang adalah aktivitas ibadah yang paling sempurna, yang paling disukai oleh Allah. Karena ayat yang paling jelas, innama yakhsyallah, yang takut kepada Allah hanyalah siapa? Ulama. Ulama yang punya ilmu. Hanya orang yang punya ilmu. Tapi di zaman ini semua orang mengaku ulama, ya. Dikasih sorban, dikasih kopiah, dikasih jubah putih, kemudian dia seolah-olah kelihatan suka dengan Islam, langsung orang tersebut dibilang apa? Ulama. Ini fitnah akhir zaman. Nggak baca Quran nggak bisa. Banyak di Indonesia ini terutama fitnah yang sangat besar. Banyak orang diulamakan padahal baca Quran nggak bisa. Banyak orang diulamakan hanya karena dulunya dia artis, kemudian hijrah, kemudian dipanggil ulama. Banyak orang yang hijrah, kemudian tiba-tiba bisa bicara agama, dipanggil oleh orang apa? Ulama. Menjadi ulama itu ada prosesnya, nak. Harus menuntut ilmu, harus lelah, harus capek, harus ngantuk, harus nggak boleh nonton, nggak boleh main, nggak boleh ketemu orang tua, nggak boleh pulang, harus macul, harus ngongon kambing, harus ngarit, harus apa lagi? Mupuk, harus capek, cil. Nah, kalau manja, kalau cengeng, pulang. Oh, nggak berbakat jadi ulama. Karena ulama kalau cengeng bahaya agama ini. Ya, maka kalian di sini harus dididik supaya tidak cengeng. Kerja, 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 kerja. Gitu, ya. Mental tempe, mental tahu malah kalau sekarang. Ya, ulama itu harus kuat. Ilmunya hebat, kuat fisiknya, kuat juga jiwanya. Betul. Rizwan, ayah Gub. Wala yalumanna illa nafsah. Ya, jadi ilmu adalah amal perbuatan yang paling Allah suka. Maka tariqah kita adalah ilmu, dan kalian harus berilmu, belajar. Mulai dari menghafal matan al-ajurumiyah, mukhtasar jiddan dipahami, mutammimah al-ajurumiyah dipahami, hafal aqidatul awam, hafal al-Quran, pahami hadis, sehingga nanti untuk selanjutnya tidak laku lagi ulama-ulama hasil hijrah. Ya, nggak laku lagi orang-orang yang mengaku ulama hanya gara-gara bisa pidato, bisa ceramah. Nah, ini yang bikin virus datang ke bumi ini. Oh, maka muncul kirine, muncul cirene, muncul corona, muncul karana, muncul korono. Oh, itu. Gitu ya. Karena banyak orang yang bukan ulama mengaku ulama di akhir zaman ini. Hanya karena hidungnya mancung, udahlah menjadi ulama sudah. Nah, itu jangan, tidak boleh. Ya. Fafarduhu ilmu sifatil fardi ma ilmi ma yahtajuhul muaddi min fardi dinillahi fid dawami kat tuhri was salati was siyami. Inna min furudil aini, inna min furudil aini ilma sifatillahi ta'ala wa ma yajibu lahu. Fa farduhu ilmu sifatil fardi.
Maka yang paling utama adalah menuntut ilmu tauhid, belajar ilmu tauhid. Itu yang paling wajib dipelajari. Maka orang dulu selalu nasihat kepada kita, awaluddin ma'rifatullah. Nah, di sini Imam Ibn Ruslan mengatakan fa farduhu ilmu sifatil fardi. Maka yang fardu adalah mengetahui sifat-sifat yang fardi. Fardi itu isi mufrad satu. Itu mengetahui sifat-sifatnya Allah yang Maha Esa. Ma'ilmin ma yahtajuhul muaddi. Ma'ilmin ma yahtajuhul muaddi. Wa ma yajibu lahu wa ma yamtani'u alaihi ka kaunihi mawjudan wahidan qadiman laysa bijismin wala jawharin wala ardi wala aradin wala mukhtassan bijihatin wala mustaqirran ala makanin hayyan qadiran aliman muridan sami'an basiran baqiyan mutakalliman. Itu semua sifat-sifatnya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ma kulli ma yahtajuhul muaddi al-mukallif bi faraidillahi ta'ala. Nah, mengetahui Allah, kemudian mengetahui apa-apa yang diwajibkan oleh Allah. Min fardi dinillahi fid dawami, ay faraidillahi ta'ala mimma la yata'atta fi'luha illa bihi. Dan juga wajib belajar ilmu tentang yang sudah diwajibkan oleh Allah atau perantara yang membuat kita bisa melaksanakan semua yang Allah wajibkan. Katuhri, seperti apa? Bersuci. Wajib hukumnya belajar ilmu bersuci. Mulai dari mengetahui air yang boleh dipakai untuk bersuci, tayamum, wudu, istinja, mandi wajib, haid, nifas, ini semua harus dipelajari. Wajib fardu ain. Wassalah, dan salat itu wajib dipelajari, mulai rukunnya, syaratnya, wajibnya, yang membatalkannya. Mahmudi, berdiri 15 ember supaya kau sehat. Siapa lagi? Katuhri wassalati wassiyami, dan juga apa? Puasa. Wal bai'i. Ternyata wajib hukumnya belajar apa? Jual beli. Belajar apa? Jual beli. Wajib hukumnya belajar hukum jual beli. Apalagi yang biasa berdagang ya. Lil muhtaji lit tabayu'i. Tentunya bagi pedagang wajib belajar ilmu jual beli. Wajib belajar ilmu jual beli. Karena hukum jual beli sangat detail dijelaskan oleh agama kita dalam hadis, dalam fiqh, dalam Al-Quran. Sangat detail dijelaskan oleh agama kita ini. Maka wajib hukumnya nanti kita pelajari di sini ya. Ini baru muqaddimah ini. Wa tahiril ahkami fis sana'i. Masya Allah, ini lebih luas lagi jangkauannya ini ya. Fayata'ayyanu ta'allum zahiril ahkamil ghalibati fiha ala man yu'aniha dunal furu'in nadirati wal masail ad-daqiqati hatta yata'ayyana ala al-khabbaz annahu ya'lam annahu la yajuzu bai'u khubzil bir bil bir wala bidaqiqatin wa yata'ayyanu ilmu ma yahtaju ilaihi fil munakahat wa ghairiha. Ya, dan semua hukum-hukum yang pasti akan kita lalui, seperti tadi sudah jual beli sampai disebutkan oleh beliau mengenai akad jual beli, proses jual beli, tidak boleh menjual khubuz yang albur dengan kecuali dengan bur, gitu ya. Gandum dengan gandum, singkong dengan singkong, jagung dengan jagung, harus sama. Nah, ini nanti di Kitabul Bai' akan dipelajari. Juga harus belajar tentang hukum-hukum lainnya, seperti
hukum nikah. Ini hukum nikah wajib dipelajari. Sayangnya banyak orang yang menikah nggak pernah belajar kitabun nikah. Ini sangat kita sayangkan itu ya. Jadi orang zaman sekarang menikah hanya karena apa? Cinta sesaat. Nanti nak, kalau kau mau nikah jangan menikah karena cinta. Karena cinta tidak ada pondasinya. Cinta kau hari ini sama siapa? Ya, cinta kau hari ini sama si Ina. Dia bilang Ina namanya. Enggak ada di sini Ina kan? Cinta kau hari ini sama Ina. 2 bulan yang akan datang ketemu kau sama ini. Cinta lagi kau sama si ini. 4 bulan lagi kau ketemu lagi sama si Eni. Cinta lagi kau sama si Eni. Ya. Tapi apa dong? Kenapa dong kita menikah? Nanti kita bahas kita menikah ya. Ada. Jadi menikah karena sesudah menikah ngapain? Semua harus dibahas. Wah, ini nasi goreng and the gang belum datang kan? Belum. Kalau sudah datang nasi gorengnya, pengajiannya harus dihentikan. Tapi kalau nasi goreng and the gang belum datang, kita ngaji terus. Wa ilmi da'in lil qulubi mufsidin kal ujbi wal kibri wa da'il hasadi. Allah, ini luar biasa ini ya. Juga kata Imam Ibn Ruslan, dengarkan baik-baik. Kata Ibn Ruslan, wajib juga kau belajar tentang penyakit hati yang merusak hati. Wajib kita pelajari juga. Berarti tauhid, fiqih, tasawuf. Itu ya. Tauhid, fikih, tasawuf. Ini wajib dipelajari. Apalagi Afwan, kenapa kau pindah? Tauhid, fikih, tasawuf. Wajib. Tauhid tentang Allah, fikih tentang yang dibutuhkan dalam hukum kita semuanya, tasawuf tentang yang barusan nih. Wa ilmu da'in lil qulubi mufsidi. Dan kita harus belajar tentang obat yang merusak hati, seperti ujub, seperti sombong, seperti dengki. Ini semua penyakitnya. Ini ujub lebih bahaya daripada corona 100.000 kali lipat. Ini kibir, sombong, takabur lebih bahaya dari corona 4 triliun kali lipat. Dengki ini lebih berbahaya daripada corona 1 triliun kali lipat. Karena yang paling berbahaya itu sombong ya. Yang penyakit hati yang paling berbahaya namanya apa? Dan sulitnya kita, kalaupun kita sombong, kita nggak tahu kalau kita sombong. Itu bahayanya ini. Kita nggak tahu kalau kita udah apa? Nggak tahu kita. Makanya sombong ini bahaya. Kita bisa menilai orang lain sombong. Sombong kali ini Bang Andre ini, mentang-mentang pohonannya udah banyak, misalnya gitu. Sama Bang Oblek misalnya bilang gitu kan. Padahal Bang Oblek lebih sombong lagi menurut Bang Andre. Gitu kan. Gitu. Jadi orang sombong itu nggak bisa dia lihat dia sombong. Tapi dia bisa ngeliat kalau orang lain sombong. Gitu. Padahal dia juga lebih sombong daripada orang lain itu. Itu bahaya itu. Bahaya ini ya. Harus dilatih dari kecil. Makanya kenapa anak kita bikin kalian ngambil kambing kalau salah, karena termasuk melatih agar tidak sombong, melakukan perbuatan-perbuatan yang dinilai oleh orang rendah. Imam Al-Ghazali rahimahullah sesudah mencapai status sosial yang sangat tinggi di pada masanya, Imam Al-Ghazali itu kalau buka majlis, setiap malam dia buka majlis, yang hadir di majlisnya, istilahnya di kitab-kitab yang kita baca adalah uluful amaim. Itu diistilahkan gitu ya. Ribuan yang pakai sorban yang hadir.
Oh, di zaman itu, di zaman Imam Ghazali, orang kalau pakai sorban pasti alim. Kalau di zaman sekarang kan orang yang pakai sorban belum tahu kita. Karena sebenarnya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani membahas ini, Imam Ibnu Hajar Al-Haythami membahas ini, I'anatul Talibin pun membahas ini, bahwa memakai pakaian ulama itu ada hukumnya. Ya, ada hukumnya. Misalnya gitu, boleh nggak siapa namanya Dito misalnya gitu, dia nggak pernah sekolah polisi, tapi kita pakaiin dia seragam polisi. Bawa motor dia di jalanan, kan? Pakai seragam polisi. Dirajia, ini orang kecil kok pakai pakaian polisi, nggak bener ini. Di stop, ternyata bukan polisi. Apa kata polisinya? Disuruh buka pakaiannya, disuruh apa? Push up, ditilang. Karena memang nggak boleh pakai pakaian. Misalnya siapa lagi kita bikin contohnya? Si Samsul. Oh, Samsul. Tiba-tiba dia pakaian dokter. Pakaian dokter. Pakai celana putih, jas putih yang ala dokter itu, kemudian bawa teleskop dia yang dikalung-kalungkan dokter itu kan. Wah, udah kelihatan dokter. Datang orang berobat. Loh, pas dia obati, dia kasih obat penyakit kepala, penyakitnya sakit perut. Ya bahaya. Jadi pakaian itu sebenarnya tidak boleh dipakai sembarangan. Kalau kita bukan ulama, jangan pakai pakaian ulama. Nah, itu harusnya begitu. Tapi ada al-khilaf bainal ulama an hadza, panjang pembahasan itu ya. Tapi saya ingin sampaikan tadi apa? Bahwa Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah hadir di majelisnya Uluful Amaim. Kenapa diungkapkan oleh penulisnya Uluful Amaim? Karena dengan menyebutkan uluful amaim, ribuan yang bersorban, berarti yang menghadiri majlis Imam Al-Ghazali adalah ulama. Nah, Imam Al-Ghazali ketika mendapatkan strata sosial di kalangan ulama, di kalangan awam sebegitu tinggi, dia obati hatinya dengan cara bagaimana? Melakukan pekerjaan-pekerjaan yang menurut orang tidak pantas. Maka dia nyelinap dari kampungnya keluar ke arah Syria. Sekarang disebut dengan Masjid Al-Umawi. Selama di Masjid Al-Umawi, dia buka semua pakaian keimamannya. Dia buka semua pakaian apa? Keimamannya. Dia di Masjid Al-Umawi pakai pakaian apa? Merbot. Maka beliau sampai 2 tahun, ada yang mengatakan 10 tahun, kerjaannya di Masjid Al-Umawi apa? Ngepel masjid, ngelap jendela masjid, bersihin toilet masjid, sampai akhirnya dia mampu bunuh semua potensi ujub, semua potensi sombong, semua potensi mengaku diri paling baik. Baru dia kembali ke kampungnya dan kembali mengajarkan ilmunya. Maka kalian di sini latih melakukan pekerjaan seperti ngambil embe dari kandangnya, pakai tangan dicium dulu 3 kali, baru dipupukkan termasuk dari proses agar membunuh semua potensi-potensi si sombong yang dibisikkan oleh syaitan. Hal nasi goreng wasala? Wasal. Alhamdulillah. Iza ja'a nasi goreng fad-darsu batala. Bila sudah datang nasi goreng, maka pengajian harus dibatalkan. Gitu ya. Nggak boleh. Jadi ada 3 jenis ilmu yang harus dipelajari. Tadi apa? Tauhid, fikih, tasawuf. Wa ma siwa min hadza minal ahkami fardu kifayatin alal anami. Selainnya disebut oleh beliau sebagai fardu kifayah. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa alam wa ilmuhu atam wa ahkam. Ya Rabbana i'tarafna bi annana i'taraf